Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Ramis. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan Sobat Ramis semuanya dalam keadaan sehat walafiat selalu. Jumpa lagi dalam kisah-kisah horor di Radio Misteri. Pada episode kali ini saya akan membacakan kisah yang dikirimkan oleh Saudara Pujianto. Ia berasal dari suatu wilayah di daerah Jawa Tengah. Sesuai permintaan Saudara Pujianto, untuk lokasi dan nama tokoh yang ada dalam kisah ini sengaja kami samarkan. Tapi sebelum kita masuk pada kisah selengkapnya, saya ingatkan kembali kepada Sobat Ramis semuanya, jangan lupa untuk selalu mendukung channel Radio Misteri dengan subscribe, like, dan share. Dan saya juga ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe channel Radio Misteri. Nah, Sobat Ramis, berdasarkan penuturan Pujianto, bahwa kisah horor ini adalah pengalaman yang dialami oleh ayahnya, yaitu Pak Darto, dan terjadi pada tahun 1993 di sebuah desa di Jawa Tengah. Pujianto adalah anak bungsu dari dua bersaudara. Saat itu kakak perempuannya sedang kuliah di Yogyakarta, sedangkan Pujianto sendiri masih duduk di bangku kelas 1 SMA di kampung halamannya. Kehidupan keluarga Pak Darto sendiri sama persis seperti pada umumnya keluarga yang tinggal di pedesaan. Mereka hidup prihatin dan sederhana. Tetapi Pak Darto ini termasuk orang yang sangat peduli dengan pendidikan anak-anaknya. Kalian harus menjadi orang pinter ya dulu, supaya bisa mengangkat derajat keluarga. Itu adalah pesan Pak Darto pada suatu malam kepada anak-anaknya sambil makan malam bersama. Profesi Pak Darto adalah seorang petani, sebagaimana pada umumnya warga yang lain di desa mereka. Selain menjadi petani, Pak Darto juga diberikan tanggung jawab oleh warga desa sebagai hansip atau keamanan di lingkungan desanya. Jadi, kalau siang hari, Pak Darto pergi ke ladang untuk bertani. Dan malam harinya, ia bertugas jaga malam. Bersama beberapa rekannya berkeliling kampung untuk menjaga keamanan desa mereka. Singkat cerita, pada suatu hari, Lastri kakaknya Pujianto pulang. Dan ternyata kepulangannya itu untuk mengabarkan kepada orang tuanya kalau ia telah lulus kuliah dan akan diwisuda. Mendengar kabar tersebut, kedua orang tua Pujianto sangat senang dan bangga karena tidak sia-sia perjuangan mereka selama kurang lebih 5 tahun menguliahkan Lastri. Dan rencananya mereka akan menghadiri prosesi wisuda putrinya tersebut di Yogyakarta. Dan besok paginya Lastri beserta kedua orang tuanya berangkat ke Jogja dan akan menginap beberapa malam di sana. Tapi karena sekolah, Pujianto tidak bisa ikut. Pada siang harinya, sekitar jam 2-an saat perjalanan pulang sekolah dan jalanan menuju ke desanya Pujianto itu melewati perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Jalur rel kereta itu hanya berjarak 200 meter dari desanya. Jadi setiap warga sudah terbiasa untuk waspada ketika akan menyeberangi perlintasan tersebut. Karena jalanannya selain agak menanjak, juga agak menikung. Tapi yang lebih mengkhawatirkan jalur itu tanpa palang pintu perlintasan.
Cuaca siang itu sangat panas dan terik, dan dari kejauhan Pujianto melihat ada keramaian warga di sekitar perlintasan. Waduh, kayaknya ada kecelakaan. Gumam Pujianto dalam hatinya. Memang biasanya kalau ada keramaian di perlintasan kereta, pasti telah terjadi kecelakaan. Karena penasaran, Pujianto pun berhenti dan memarkirkan kendaraannya di dekat lokasi keramaian tersebut. Innalillahi. Jangan-jangan korbannya. Pujianto tidak berani melanjutkan tebakannya karena barang-barang yang berceceran di jalanan itu sepertinya Pujianto mengenalnya, yaitu berupa sayuran, bubuk kacang, gorengan, sudah berantakan di tengah jalan. Sedangkan korban sudah terpental jauh kurang lebih 20 meter dari perlintasan. Suasana di situ sangat kacau. Teriakan histeris dan tangisan terdengar di tengah-tengah kerumunan warga yang menghalangi pandangan Pujianto yang penasaran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mbok Darmi. Ucap Pujianto lirih. Ternyata tebakan Pujianto benar saat mengetahui korban kecelakaan itu. Pujianto hanya bisa melihat dari sela-sela kepala warga yang berkerumun. Saya sudah teriakin Mbok Darmi waktu pas ada kereta. Tapi Mbok Darmi jalan terus. Ujar Mbah Parjo yang terlihat masih syok bercerita kepada beberapa warga di situ. Menurut ceritanya, saat itu Mbah Parjo sedang ngarit atau mencari rumput untuk makan hewan ternaknya di sekitaran perlintasan kereta tersebut. Dan ia melihat Mbok Darmi berjalan pelan membawa dagangannya. Tapi ada yang aneh dengan Mbok Darmi. Ia tidak terlihat seperti biasanya. Mbok Darmi yang biasanya berteriak lantang menawarkan pecelnya, tapi tadi sangat berbeda. Sepertinya Mbok Darmi jalan sambil melamun, seperti memikirkan sesuatu. Saat disapa oleh Mbah Parjo pun, Mbok Darmi diam saja. Dan ketika Mbok Darmi mulai mendekati rel, Mbah Parjo sangat terkejut karena saat bersamaan ada kereta api yang mendekati perlintasan dengan kecepatan tinggi. Padahal klakson kereta itu suaranya sangat keras, dan Mbah Parjo pun sudah meneriaki Mbok Darmi. Tapi Mbok Darmi tidak mendengar teriakannya. Dan biasanya orang kampung bilang kupingnya ditutup setan budak. Menurut Mbah Parjo, dalam hitungan detik kecelakaan itu pun tak terelakkan dan Mbok Darmi tertabrak kereta dan tewas seketika. Pujianto jadi teringat bapaknya karena Pak Darto itu sangat suka sekali makan pecel sayur Mbok Darmi. Mbok Darmi itu terkenal orangnya sangat baik di lingkungan desa. Ia merupakan janda yang memiliki 5 orang anak, dan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, ia berjualan makanan keliling kampung. Mbok Darmi sangat bekerja keras karena ia merupakan tulang punggung bagi keluarganya. Apalagi setelah suaminya meninggal 8 tahun yang lalu. Karena selain menghidupi anak-anaknya, ia juga harus membantu kehidupan saudaranya yang kurang mampu. Biasanya Mbok Darmi mulai mempersiapkan dagangannya mulai dari jam 3. Dan setelah subuh, Mbok Darmi sudah mulai keliling, jualan kue dan gorengan. Serta siang harinya, ia keliling lagi, jualan pecel sayur. Kadang Pujianto merasa kasihan melihat ibu setengah baya itu harus masih bekerja keras, kadang berjualan sampai larut malam.
Pujianto pun akhirnya memutuskan untuk pulang karena tidak kuat melihat kondisi jasad Mbok Darmi yang tidak utuh lagi. Sore hari sekitar jam 5, jenazah Mbok Darmi langsung dimakamkan di pemakaman umum desa, dan malam harinya diadakan tahlilan di rumah Mbok Darmi. Keesokan paginya, ketika akan berangkat sekolah, tak sengaja Pujianto mendengar percakapan ibu-ibu yang sedang belanja sayuran. Dari percakapan itu, bahwa semalam Hansip yang sedang keliling kampung telah diteror arwah Mbok Darmi yang gentayangan. Dan hari-hari berikutnya, desa Pujianto jadi heboh dengan cerita arwah Mbok Darmi yang gentayangan itu. Suasana setiap malam jadi mencekam, sepi dan sunyi. Karena banyak warga desa yang mendengar suara perempuan menangis di tengah malam. Yang suaranya itu mirip dengan suara Mbok Darmi. Dan itu membuat warga enggan keluar rumah pada malam hari. Tapi sebenarnya Pujianto sendiri tidak pernah mengalami teror horor yang seperti para warga bincangkan. Dan pada malam ketiga setelah kematian Mbok Darmi, malam itu Pujianto harus menjemput orang tuanya yang telah menghadiri acara wisuda kakaknya di Yogyakarta. Mereka pulang hanya berdua saja, karena Lastri masih harus menyelesaikan beberapa urusan di Jogja. Ketika Pujianto keluar rumah dan menyusuri jalanan desa, ia sangat heran karena suasana di desanya malam itu sangat sepi. Padahal waktu itu baru jam 8 malam. Karena biasanya kalau sudah jam 8 malam, tidak ada lagi ojek atau becak untuk angkutan menuju ke desanya tersebut. Jadi Pujianto harus menjemput orang tuanya di jalan ujung desa. Dan itu harus melewati perlintasan kereta api tempat terjadinya kecelakaan yang menewaskan Mbok Darmi. Pujianto juga harus melewati perkebunan, persawahan yang sangat minim lampu penerangan. Ketika Pujianto sampai ke titik penjemputan, ternyata orang tuanya belum sampai. Memang pada tahun segitu belum ada handphone. Jadi mereka tidak bisa komunikasi untuk janjian. Pujianto hanya mengira-ngira saja. Mau tidak mau, Pujianto pun harus menunggu dan tidak tahu berapa lama. Dalam keremangan malam, tidak ada satupun warga yang melintas di jalanan itu. Saat iseng seperti itu, Pujianto malah kepikiran apa yang baru-baru ini sering dibicarakan warga desa tentang arwah Mbok Darmi yang gentayangan. Mungkin karena terbawa suasana, Pujianto malah jadi tersugesti. Tiba-tiba tubuhnya merinding. Lalu, sayup-sayup terdengar seperti orang menangis. Pujianto celingak-celinguk, tapi Pujianto tidak melihat apa-apa. Dan Pujianto berusaha berpikiran positif kalau suara itu hanya suara angin. Tapi suara itu malah semakin jelas. Perlahan, Pujianto mulai merasakan keringat dingin mengaliri tubuhnya. Hanya diam dan berdoa yang ia bisa lakukan. Ketika dalam suasana ketakutan itu, tiba-tiba dari arah belakang ada yang nyolek pundaknya. Karena kaget seketika Pujianto lompat dan terjatuh dari atas motor yang ia duduki.
Walah, malam-malam gini malah bengong. Kamu nggak apa-apa toh? Ujar Pak Darto yang ternyata sudah sampai. Oh, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Jawab Pujianto sambil berusaha untuk berdiri. Ternyata bis yang ditumpangi oleh kedua orang tuanya kelewatan. Jadi bis itu tidak berhenti di depan jalanan desa. Jadi Pujianto nggak tahu. Akhirnya mereka pun bergegas pulang. Pujianto membonceng ibu dan barang bawaannya. Sedangkan Pak Darto tidak mau menunggu untuk dijemput. Katanya ia mau jalan kaki saja. Memang Pak Darto sudah terbiasa jalan malam karena sering keliling kampung saat ronda malam. Dalam perjalanan pulang, ibunya Pujianto bercerita tentang pengalamannya selama mereka di Jogja. Dan saat melintasi rel kereta, Pujianto baru cerita mengenai kecelakaan yang menewaskan Mbok Darmi. Mendengarkan cerita Pujianto, ibunya sangat terkejut dan tidak percaya kalau Mbok Darmi sudah meninggal. Tak terasa mereka pun akhirnya sampai di rumah. Setelah 40 menit kemudian dan ibunya Pujianto baru selesai mandi, akhirnya Pak Darto pun sampai juga di rumah. Dengan sumringah, ia menenteng bungkusan plastik warna hitam. Bawa apa itu, Pak? Tanya istrinya. Ini tadi pas di jalan Bapak ketemu Mbok Darmi. Jadi Bapak beli pecelnya. Bapak sudah kangen sama pecelnya Mbok Darmi. Ujar Pak Darto dengan polosnya. Memang Pak Darto tidak tahu kabar tentang Mbok Darmi dan juga tidak curiga karena memang Mbok Darmi biasa jualan sampai larut malam. Mendengar hal itu, Pujianto dan ibunya terdiam dan hanya saling pandang keheranan. Loh, kenapa? Kok malah pada bengong? Tanya Pak Darto. Akhirnya, Pujianto pun menceritakan semua kejadian yang terjadi selama Pak Darto sedang di Jogja. Termasuk peristiwa tewasnya Mbok Darmi yang tertabrak kereta. Mendengar hal tersebut, Pak Darto hanya diam dan terduduk lesu. Mukanya kelihatan pucat dan syok, seakan tidak percaya apa yang diceritakan oleh Pujianto dan serta apa yang baru saja dialaminya. Memang kelihatannya tadi Mbok Darmi tidak seperti biasanya. Jadi ketika Bapak sapa, dia diam saja. Cerita Pak Darto dengan suara bergetar. Wajahnya itu kelihatan sedih dan pucat asih. Nah, ketika bayar pun, Mbok Darmi diam saja. Ia hanya menganggukkan kepala ketika ditanya-tanya. Lanjut Pak Darto. Astagfirullah. Teriak istri Pak Darto. Ketika membuka bungkusan daun pisang yang tadi dibawa oleh Pak Darto, alangkah terkejutnya mereka. Ternyata isi bungkusan itu berisi dedaunan kering bercampur dengan gumpalan cacing yang sangat menjijikan. Tanpa pikir panjang, Pujianto pun membuang bungkusan tersebut. Dan setelah itu tidak ada perbincangan lagi. Mereka pun langsung istirahat karena memang sudah larut malam. Singkat cerita, malam berikutnya Pak Darto mendapatkan giliran jaga malam. Biasanya,
dalam setiap tugas ronda malam ada 4 orang. Tapi karena ada 2 orang yang bertugas sedang berhalangan, maka malam itu Pak Darto bertugas hanya berdua saja dengan Mas Herman. Sekitar jam 12 malam, Pak Darto mendapat giliran untuk keliling kampung. Biasanya 2 orang jaga di pos dan 2 orang lainnya berkeliling. Tapi karena malam itu yang bertugas hanya berdua, maka Pak Darto mau tidak mau ia keliling sendirian. Dan Pak Darto pun akhirnya mulai keliling menyusuri kampung dengan memukul kentongan bambu yang ia bawa. Sesekali ia menyorotkan senternya ke tempat-tempat yang gelap. Malam itu aman-aman saja. Hampir seluruh pelosok kampung ia lalui. Karena desa mereka perbatasan dengan rel kereta, maka rute yang harus dilalui Pak Darto adalah menyisiri jalanan sampai pinggiran rel. Nah, ketika Pak Darto melewati kawasan rel, ia mulai merasakan hal aneh. Karena tiba-tiba udara terasa menjadi dingin, menusuk sampai ke tulang. Tapi ia terus melanjutkan perjalanannya sambil memukul-mukul kentongan bambunya. Seketika sayup-sayup terdengar suara perempuan sedang menangis. Tapi Pak Darto terus berjalan dan tidak menggubris suara tersebut. Sambil membunyikan kentongannya, Pak Darto berjalan menyusuri jalanan dekat rel ke arah perlintasan. Tapi langkah Pak Darto terhenti ketika ia melihat sosok putih yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Sosok itu sedang berdiri di bawah pohon pisang milik warga yang tidak jauh dari rel. Mungkin jarak sosok itu hanya 10 meter dari tempat Pak Darto berdiri. Dan ternyata sumber suara tangisan yang terdengar dari tadi itu berasal dari sosok tersebut. Seketika ia pun jadi teringat dengan cerita peristiwa kecelakaan yang menimpa Mbok Darmi. Dan karena teringat hal itu, Pak Darto mulai merinding hebat. Tapi karena kondisinya gelap, Pak Darto tidak begitu jelas melihat sosok putih tersebut. Justru yang ditakutkan Pak Darto saat itu adalah kalau sosok putih itu merupakan orang yang berniat jahat. Maka Pak Darto pun menyorotkan senternya ke arah sosok itu. Dan alangkah terkejutnya, ternyata sosok itu adalah pocong. Walaupun posisinya membelakangi Pak Darto, tapi terlihat jelas kalau itu pocong. Karena sosok itu berbentuk mayat yang terbungkus kain kafan yang berlumuran darah. Kaki, badan, dan ujung kepalanya terikat. Seketika jantung Pak Darto terasa mau copot ketika pocong itu menoleh ke arahnya. Kepalanya itu memutar ke belakang, tapi tanpa membalikkan badannya. Pak Darto berdiri mematung tak bergerak sedikitpun karena melihat pocong yang sangat menyeramkan itu. Separuh wajahnya hancur berlumuran darah. Dan yang lebih menakutkan, sebelah matanya melotot tajam menatap Pak Darto. Karena saking ketakutan, akhirnya ia pun pingsan tak sadarkan diri di pinggir jalan. Dan sekitar jam 5:30 Pak Darto mulai sadar. Ketika membuka matanya, Pak Darto terkejut karena ternyata ia sudah berada di ruang tamu rumahnya.
Ia mendengar ramai suara orang yang sedang berbincang, yang ternyata para tetangganya. Alhamdulillah, Bapak sudah sadar. Ucap istrinya yang duduk di samping Pak Darto sambil memijit-mijit kakinya. Ini ada apa tuh, Bu? Kok banyak orang? Tanya Pak Darto. Semalam Bapak pingsan. Subuh tadi Bapak pulang digendong Herman. Ujar istrinya dengan raut wajah yang masih terlihat khawatir. Iya Pak Darto, semalam saya khawatir karena sampai jam 4 Bapak belum kembali ke pos. Akhirnya saya coba susul Pak Darto. Ternyata Bapak tergeletak di pinggir jalan dekat perlintasan kereta. Ujar Herman yang ternyata masih ada di situ. Singkat cerita, ba'da zuhur ketika makan siang, Pak Darto yang sudah mulai pulih kembali bercerita pada istrinya tentang kejadian horor semalam. Istrinya Pak Darto yang mendengarkan cerita suaminya tersebut malah jadi ikut merinding. Pak Darto juga bercerita, pada saat ia pingsan, Pak Darto mimpi bertemu dengan sosok Mbok Darmi yang posisinya sama persis dengan pocong yang berdiri di pinggir rel itu. Tapi dalam mimpinya, sosok itu tidak berwujud pocong, melainkan berwujud Mbok Darmi. Dan dalam mimpinya itu, Mbok Darmi menangis, minta dicarikan bagian tubuhnya yang hilang dan belum dikuburkan. Karena penasaran, sekitar jam 2 siang, ketika Pujianto baru sampai dari sekolahnya, Pak Darto minta diantarkan ke perlintasan kereta, tempat terjadinya kecelakaan. Sesampainya di sana, Pak Darto langsung turun dan menyusuri pinggiran rel serta sekitarnya. Sudah setengah jam Pujianto berdiri di pinggir jalan sambil melihat bapaknya yang mondar-mandir di sekitaran rel. Pujianto masih bingung sebenarnya apa yang sedang dicari oleh bapaknya itu. Pujianto terkejut ketika mendengar teriakan Pak Darto memanggilnya. Dengan tergesa-gesa Pujianto menghampiri bapaknya yang sedang jongkok di bawah pohon pisang yang tidak jauh dari rel. Yang berdasarkan cerita Pak Darto, disitulah posisi pocong itu berdiri semalam. Kenapa Pak? Tanya Pujianto dengan terengah-engah. Sini, kamu coba lihat ini. Perintah Pak Darto sambil menunjuk sesuatu. Alangkah terkejutnya Pujianto ketika melihat yang ditunjuk bapaknya itu adalah bagian tubuh manusia. Potongan itu berupa jempol kaki dan beberapa bagian jari tangan yang sudah mulai saru dengan tanah. Akhirnya, sambil bercerita tentang mimpinya pada saat pingsan, Pak Darto memunguti dan membungkus bagian itu ke dalam plastik, dibantu oleh Pujianto. Dan setelah ditemukan bagian tubuh itu serta dikuburkan dengan semestinya, anehnya suasana di desa Pujianto tersebut kembali normal. Tidak ada lagi teror horor yang selama ini mengganggu warga desa pasca terjadinya kecelakaan yang menewaskan Mbok Darmi. Nah Sobat Ramis, demikianlah kisah horor yang dikirimkan oleh saudara Pujianto. Sampai jumpa lagi pada episode horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.